Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Furkorina, SEMSI. Saat ini saya adalah dosen pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerjadharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk sertifikasi dosen 2025. Pada video ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan. Mata kuliah ini ada di semester 7 dengan bobot 3 SKS dan menggunakan BMP Eksi 4206 edisi 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu memahami pengertian pajak di Indonesia dan penerapan hukum pajak dalam praktek akuntansi. Materi dalam mata kuliah ini mencakup dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 26, pajak penghasilan pasal 25 atau angsuran pajak penghasilan bersifat final, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, dan juga pajak daerah. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi, sikap mandiri, wirausaha, dan nilai-nilai budaya organisasi Universitas Terbuka yang disingkat dalam KIARA, kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, dan akuntabilitas. CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyusun laporan keuangan fiskal termasuk pelaporan kewajiban perpajakan individu dan organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ini dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan kode etik profesi akuntansi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyusun laporan perpajakan individu dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang akan saya paparkan dalam tutorial tatap muka kali ini adalah pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21. Metode pembelajaran diterapkan adalah pemaparan oleh tutor, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga post-test berupa lembar kerja yang sudah disiapkan sebelumnya. Post-test tersebut akan mengukur kemampuan mahasiswa untuk menghitung PPh pasal 21. Selain itu, mahasiswa juga saya ajak untuk menggunakan aplikasi SmartTech 21, media pembelajaran yang saat ini sedang kami kembangkan untuk mempelajari pajak penghasilan PPh 21. Evaluasi hasil belajar dinilai melalui proses diskusi tutorial, tugas, dan penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran, yaitu dengan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Rizka. Sekarang kita di pertemuan yang keberapa? 6. Oke teman-teman. Ini sekarang kita akan banyak belajar hari ini ya. Oke, sebelumnya sebelum mulai perkuliahan tutorial tatap muka hari ini, kita berdoa dulu. Silakan teman-teman berdoa. Oke, cukup. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, boleh saya presentasi dulu ya teman-teman yang hadir hari ini ya. Oke. Wildan? Kemarin nggak masuk kemana? Ada acara keluarga. Oke. Terus Mita? Oke. Mbak Vio? Kemudian Sonia? Ila? Oke, sip teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang PPh pasal 21, ada di modul 4. Nah, teman-teman kan sudah baca ya, jadi nanti kita tinggal pendalaman materi aja ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman tahu, di modul 4 ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama, kita akan belajar pemotong pajak, subjek pajak, objek pajak penghasilan pasal 21. Kemudian pada kegiatan belajar 2, teman-teman akan belajar tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kita lanjutkan. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang materi yang sudah teman-teman baca, nanti bisa ditanyakan lagi di akhir sesi, oke? Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke kegiatan belajar 1. Oke, teman-teman. Siapa sih pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21? Nah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 252 yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemegang kas pemerintah, dana pensiun orang pribadi atau penyelenggara kegiatan.
Seperti yang teman-teman tahu, PPh 21 ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Yang mana pajak ini dipotong oleh siapa? Nah, pemotongnya siapa? Pemberi kerja tadi. Jadi orang yang memberikan kerja. Kalau beda kan kalau teman-teman dengan teman-teman ketika beli belanja misalnya, makan di resto, kan ada pajak resto, kan beda dengan pajak penghasilan ini. Yang pemotongnya adalah pemberi kerja, bendahara, pemegang kas, pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang penyelenggara kegiatan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham tentang pajak penghasilan ya. Jadi apa? Yang memotong siapa? Jadi orang yang memotong. Nah, kemudian yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak itu siapa? Kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, kemudian dana pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jadi teman-teman, jika kantor perwakilan negara asing itu tidak boleh memotong pajak. Kemudian organisasi-organisasi internasional, contohnya apa organisasi internasional? UNESCO, oke, terlanjut lagi apa? WHO, nah itu tidak boleh memotong pajak. Kemudian dana pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan bebas, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan PPh pasal 21 ya. Jadi kan teman-teman sudah tahu ya siapa yang boleh memotong PPh pasal 21. Sekarang teman-teman akan belajar tentang siapa sih subjek pajaknya. Sudah baca kan kemarin? Oke, subjek pajak penghasilan ini. Yang pertama adalah pegawai. Jadi teman-teman tahu, aduh aku dipotong pajak nih, jadi gajinya nggak utuh. Nah, itu karena memang apa? Karena kita dipotong pegawai itu adalah subjek pajak penghasilan. Kemudian siapa lagi? Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya itu termasuk di subjek pajak penghasilan. Dan juga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Nah, jadi misalnya gini, kayak tadi misalnya ada Bapak A. Bapak A ini dia diminta untuk menjadi pembicara. Nah, itu dia dipotong pajak atau tidak? Pembicara di instansi B misalnya. Dipotong pajak atau tidak? Dipotong pajak. Karena tadi yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan PPh pasal 21 apa saja? Di sini misalnya pajak perwakilan diplomatik atau konsulat dari negara asing yang ada di negara kita. Dia tidak termasuk dalam objek pajak. Berbeda jika halnya warga negara asing tersebut adalah bekerja di, misalnya dia bekerja di perusahaan apa, misalnya perusahaan bakri. Nah, dia di situ adalah subjek pajak. Tapi kalau dia adalah perwakilan dari negara asing, kayak diplomat yang bertugas di konjen, atau misalnya dia bertugas di mana? Di perwakilan kantor perwakilan negara asing, di situ tidak dipotong pajak karena dia di situ bukan WNA yang bekerja di Indonesia, bekerja di perusahaan yang beroperasi di. Sampai sini ada pertanyaan atau belum teman-teman sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya? Oke, Mbak Vio gimana? Tadi yang bisa kan ada kendara yang mengangkat tuh dia bisa Ini kira-kira contoh transaksinya pemegang kas pemerintah ini ya? Nah, misalnya gini, ini kan di sini dia adalah pemegang kas pemerintah ya teman-teman. Misalnya contohnya gini tadi, ada instansi, katakanlah instansinya kita katakan mana ya, Dinas Perhubungan misalnya ya. Dia mengundang pakar, misalnya pakar teknologi IT. Di situ pakar teknologi IT kan mendapatkan honorarium ya teman-teman ya. Nah, bendahara pemegang kas pemerintah ini nanti berhak untuk memotong pajak. Jadi ketika diserahkan ini sama si Bapak A tadi, Pak ini tanda tangan, di situ kan sudah dipotong pajak. Jadi Bapak A menerimanya bersih. Jadi Bapak A kan enggak terima kotor terus dia membayarkan sendiri kan enggak. Jadi yang diterimakan oleh Bapak A itu sudah bersih, sudah dipotong pajak sesuai dengan ketentuannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Oke. Ada beberapa ketentuan teman-teman. Nah, di sini teman-teman tadi sudah saya bahas sedikit ya tentang penghasilan tidak kena pajak.
Jadi menurut peraturan juga PMK 121 tahun 2016, kita punya yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi di sini walaupun tadi teman-teman pokok semuanya dipajakin, Bu. Nah, tapi bukan berarti terus penghasilan berapapun dipajakin ya, teman-teman ya. Misalnya di sini adalah ada ini dalam tahunan ya, teman-teman ya, bukan bulanan ya, ini tahunan ya. Ini misalnya diri pajak orang pribadi, misalnya Anda bekerja. Kalau dalam 1 tahun penghasilan Anda 54 masih di bawah atau sama dengan 54 juta, maka di situ penghasilan Anda tidak kena pajak. Nah, misalnya nih untuk dan beda status, beda juga penghasilan tidak kena pajaknya. Misalnya nih, kalau sudah menikah tambah 4.500.000. Kemudian istri yang penghasilan digabung dengan suami berapa? 54 juta. Dan juga tambah anggota keluarga sedarah ini ya apa dengan garis keturunan lurus menjadi paling banyak 3 orang bisa menjadi PTKP, menambah PTKP ya. Misalnya gini teman-teman, adik itu tidak bisa. Yang di sini kan garis sedarah dan semen itu maksudnya ke bawah itu loh. Misalnya anak angkat itu bisa, tapi kalau adik, kakak itu tidak masuk dalam PTKP. Oh, saya punya tanggungan, Bu. Adik saya itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman ini harus berdarah dan semenda dalam garis keturunan lurus. Nah, maksimal berapa? 3 orang. Jadi dalam pajak itu misalnya ada orang yang sudah menikah, dia tanggungan pajaknya sampai berapa? Anak-anak ketiga, anak keempat nggak dihitung? Enggak. Anak keempat dia tidak masuk dalam. Kemudian teman-teman sekarang ada menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini kita ada metode baru yaitu metode TER. Jadi nanti besaran PTKP ini akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan per bulannya. Tarifnya akan berbeda-beda. Misalnya dia bulan ini dapat 60 juta. Bulan depan dia dapat 50 juta. Itu akan berbeda tergantung statusnya ini nanti. Oke, bisa kita lanjutkan teman-teman? Oke, teman-teman, jika ada laki-laki, Mas, sudah menikah? Belum. Oh, belum. Berarti Anda masuknya di mana? Itu yang pertama. Kodenya apa? TK 0. Nah, TK0. Kalau misalnya suami saya menikah dengan satu tanggungan, berarti masuk yang mana? Ah, sip. K1. Jadi sini paham ya di sini ya, teman ya. Nah, kemudian teman-teman, tarif PPh pasal 21 dengan peraturan yang baru ini menggunakan 2 tarif pemotongan. Yang pertama tarif umum pasal 17 ayat 1, yang kedua tarif efektif pemotongan TER dengan pasal 21. Dan juga teman-teman di sini ada tarif umum pasal 17-nya yang sebelumnya teman-teman sudah baca ya. Kalau yang pasal TER ini kayaknya teman-teman masih meraba-raba ya. Kalau yang TER ini saya rasa pasti teman-teman sudah familiar. Di sini teman-teman tadi kan sudah ketemu yang namanya PTKP ya teman-teman ya. Caranya gimana? PTKP yang tadi, misalnya dia sudah 63 juta penghasilannya. Dia PTKP-nya 54 juta. Kemudian gimana caranya? Penghasilannya tadi dikurangi PTKP, kemudian iya, jadi ini lapisnya ya teman-teman ya. Nanti ada kan aja contoh soalnya supaya teman-teman lebih paham. Nah, ini lapis pajaknya ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah lebih dari 60 juta, maka dia kenanya tarif yang jadi nanti namanya penghasilan kena pajak teman-teman. Jadi penghasilan neto teman-teman dikurangi PTKP namanya penghasilan kena pajak. Bu, kalau minus gimana Bu? Berarti nggak pajak. Oke, next nih teman-teman ada contoh perhitungannya teman-teman. Misalnya di sini ya, penghasilan kena pajak setahun 640 juta 760. Nah, terus gimana kita ngitung pajaknya, lapis pajaknya teman-teman ya? Ini ada 5% 60 juta, 15% sampai 190 juta. Nah, ketemulah pajaknya setahun berapa terutangnya? 136. Ini dari mana Bu? 5%, 15 ini dari mana? Dari tarif lapis pajak. Sampai di sini teman-teman ada yang tanyakan? Teman-teman tahu nggak ini kenapa? Bu, ini kok 60, 190 dari mana? Mbak Vio?
Mm-mm. dikurang dari penghasilan kena pajaknya setahun, Mm-mm. kan 640 juta, Mm-mm. sekitar segituan. Nah, itu dikurang dengan 60 juta yang lapis satu. Heeh. Berarti sisanya dikurang lagi dengan yang lapis dua sampai 250 itu, terus kemudian dibalikan. Oh iya, benar. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya izin pakai ini ya. Jadi di sini kenapa 190 itu karena 250 juta. Ini ya, 250 juta dikurangkan dengan berapa? 60 juta kan sudah dipotong di sini kan, pajak gunakan pajak di sini kan. Jadi berapa? 190 juta. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vio. Saya kasih gambaran juga visualisasinya. Nah, kemudian kalau yang 250 itu gimana, Bu? Sisanya ini tadi, kemudian kok sudah lebih dari 500, berarti dia 150 juta kena tarif pajak yang ke lapis yang ketiga. Sampai di sini paham teman-teman? Tentang lapis pajaknya. Ini untuk pasal terutang yang setahun. Nah, oke teman-teman, nanti kita contohnya untuk pajak penghasilan yang ini dulu ya. Pajak penghasilan pegawai tetap ya. Untuk yang lain-lain nanti lembar kerjanya bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, kita lanjut dulu ke materi. Nah, teman-teman, TER bulanan ini menjadi 3 kategori seperti yang saya katakan tadi ke teman-teman ya. Ada 3 kategori. Itu berdasarkan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP. Sesuai status dan jumlah tanggungan wajib pajak. Oke. Nah, ini teman-teman misalnya ini bulanan kategori A. Oh ya, untuk tarifnya berapa aja kategori ABC sudah saya siapkan di handout-nya teman-teman ya. Di lembar kerja. Kenapa saya printkan? Karena memang kalau saya tampilkan terlalu banyak. Jadi supaya nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa digunakan sampai ujian nanti. Ya disimpan ya jadi ya. Nah, misalnya ini teman-teman kategori A. Misalnya di sini ada Pak A, dia belum kawin tanpa tanggungan berarti TK 0. TK 0, TK 1, K0 dia masuk dalam kategori A. Sampai sini paham teman-teman? Ya. Kemudian teman-teman, untuk status PTKP-nya TK2, TK3, K1 dan K2 dia masuk dalam kategori ter kategori B. Ya. Kemudian ini ada ter bulanan kategori C, teman-teman. Ya, itu di sini cuma dia K3 yang masuk dalam di sini. Teman-teman di situ lihat tabel 3 tabel itu banyak sekali ya. Tabelnya sudah lengkap ya, ada 3 ya, tabel A, B, C ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah PPh bulanannya ini. PPh pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Ini untuk bulanan, itu yang ter tadi. Tapi kalau yang tahunan, yang akhir tahun pajak, katakanlah misalnya Desember, ini pakai yang ini. Nah, nanti kita ada contoh soalnya supaya teman-teman lebih paham. Bruto sebulan ter bulanan nih. Ini untuk bulanan. Dan juga teman-teman, masa pajak terakhir itu apakah bulan Desember, Bu? Bukan. Jadi di sini bulan Januari sampai dia terakhir, kalau dia Desember misalnya dia bulan Maret misalnya keluar, berarti di sini ya bulan Februari. Ya, jadi nggak harus ini di sini Desember, kemudian ini November, nggak harus seperti itu. Nah, karena nanti di contoh soal kita seperti itu. Kita bahas dari yang situ dulu ya. Oke. Ya, penghasilan bruto setahun dikurangi. Nah, teman-teman di sini kan ada teman-teman yang bisa tahu ya. Ada biaya jabatan, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar oleh pemberi kerja atau badan yang oleh pemerintah. Kemudian dikurangi PTKP, dikalikan tarif pajak pasal 17. Nah, nanti kita akan ketemu ini untuk yang setahun, bulan terakhir. Misalnya tadi kan Maret ya keluar. Berarti Februari dia udah ngitung ini. Yang Januari pakai yang bulanan. Jadi ada 2 cara untuk menghitung. Kalau yang pajak bulanannya pakai apa? Ter bulanan dengan tarifnya kategorinya masing-masing yang ada di tabel. Kemudian kalau yang masa pajak terakhir ini baru ya ada biaya jabatan dan kawan-kawannya ini ya. Oh iya teman-teman, untuk biaya jabatan ini
maksimal per bulan itu adalah 500.000. Kalau per tahunnya adalah 6 juta. Kalau di atas 6 juta, berarti tetap teman-teman tuliskannya tetap 6 juta. Oke, kita akan ke contoh perhitungan. Misalnya ini, ada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ini dia adalah pegawai tetap di PT Karya Barat, berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti dia PTKP-nya adalah, nah kita identifikasi dulu bagaimana statusnya dia PTKP-nya. Kemudian Pak Ibrahim ini premi dapat premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian per bulan yang dibayar oleh PT Karya Barat masing-masing 0,5 dan 0,3. Jadi JKK-nya, jaminan kecelakaan kerjanya dapat 0,5% dan JKM-nya 0,3% dari komponen gaji nih teman-teman. Maaf ya, ada salah ketik sedikit. Nah, kemudian iuran Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah sebesar 200.000. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita analisis dulu. Pak Ibrahim tadi kan K 0. PTKP-nya sebesar kemudian tarif bulanan efektifnya berapa? Tarif efektif bulanan kategori ternya tadi berapa? Kategori A, karena K0 itu masuk kategori A. Oke, nah ini adalah penghasilan Pak Ibrahim selama tahun 2024 nih, teman-teman. Nah, teman-teman di sini kan ada gaji, kemudian ada tunjangan yang diterima, ada THR, bonus, uang lembur yang diterima oleh Pak Ibrahim. Kemudian teman-teman dari sini kita akan menghitung, tadi kita ngitung apa dulu? Pajak penghasilan untuk per bulannya dulu. Yang tadi ya. Nah sekarang teman-teman JKK dan JKM ini dapat dari mana coba? Nah JKK dan JKM. Ini ya teman-teman ya. JKK-nya 0,5%, JKM-nya 0,3 dari komponen gaji. Jadi gimana? JKM ini gajinya tadi berapa? Per bulan berapa? Dikali 0, ini JKM-nya dulu ya, 0,5%. Kemudian JKK-nya 0,3%. Coba teman-teman dihitung dulu. Ayo dihitung dulu, boleh pakai kalkulator. 180.000 ya. Nah. Oke, kemudian di sini teman-teman menghitung semuanya dihitung. Jadi JKK di sini dia sebagai penambah penghasilannya Pak Ibrahim. Di sini kan masih penghasilan bruto ya teman-teman ya. Ini menambah penghasilannya Pak Ibrahim. Nah di sini Pak Ibrahim dalam 1 bulan itu menerima 42.680 ya. 680. Oke. Sudah sesuai teman-teman ya. Di sini ada yang ditanyakan nggak dari tabel ini? Ini ilustrasi penghitungannya tadi. Tadi yang saya garis bawahi ini kenapa? Karena ini kan langsung saya berikan hasil jadinya. Tapi biar teman-teman tahu dari mana sih angka ini gitu. Yes. Oke, silakan. Nah, ini nanti akan masuk di pengurang pajak. Oke. Nah, ini kita hitung per bulanannya dulu. Per bulanan ini kita hitung ya. Nah, tadi kategori berapa teman-teman? A. Sudah ketahuan di sini A. Kemudian, Bu, kenapa kok hasilnya beda-beda ini, Bu, persenannya? Ya, kan sesuai ada di tabel tersebut ada penghasilan misalnya berapa, Mas? Tabel yang A. Yang kalau lebih dari 5.650 dia masuk ke 0,%. Jadi tergantung berapa penghasilan brutonya per bulan. Ya, sampai sini teman-teman paham? Sudah ketahuan nih. Bulan Januari sampai November ini Pak Ibrahim bekerja 1 tahun penuh ya teman-teman ya. 1 tahun penuh. Kemudian kita akan menghitung yang Desember berapa nih. Nah, di sini misalnya. Teman-teman tadi penghasilan bruto setahunnya berapa nih? Sudah ketahuan? Nih, 710. Iya, sudah benar ya penghasilannya di sini ya. Kemudian teman-teman ada yang namanya pengurang
pajak penghasilan ini apa? Misalnya biaya jabatan setahun. Oke teman-teman, tolong saya dihitungkan ini. 5% dari 710, 660 ini ribu. Nah, di sini berapa maksimalnya biaya jabatan setahun? 6 juta. Sudah sesuai? Iya, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ada peraturan-peraturan yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian iuran pensiunnya tadi, berapa Pak Ibrahim bayarnya tadi? 250.000 per bulan. Dia bayarnya berapa kali setahun berarti? 12, jadi 3 juta. Kemudian Pak Ibrahim tadi juga membayar zakat. Zakatnya 200.000, jadi 2.400.000. Nah, di sini pengurangnya dijumlahkan sebesar 11.400.000. Nah, kemudian penghasilan bruto ini dikurangi pengurangnya ini akan ketemu yang namanya penghasilan netonya selama 1 tahun. Banyak ya Pak Ibrahim ya duitnya ya. Ya. Di sini Pak Ibrahim penghasilan netonya 699.260.000. Nah, tadi Pak Ibrahim itu PTKP-nya K0. Menikah belum punya tanggungan. Berarti dia PTKP-nya adalah 24 juta. Penghasilan neto dikurangi PTKP ketemulah PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, di sini teman-teman. Kemudian menghitung lapis pajaknya pakai tarif 7 tarif umum pasal 7. Nah, di sini ya teman-teman ya. Tadi kan sudah paham yang ini ya. Lapisnya ini dia kena 4 lapis. Pajaknya dibayarkan juga banyak karena dia PKP-nya juga banyak. Nah, kemudian ini tadi ketemu pajak yang dibayarkan sampai bulan November berapa teman-teman? 108. Nah, di sini teman-teman 108. Kemudian teman-teman, pajak pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember berapa? 27 juta. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini 108. Dipotong sampai November segini. Jadi yang Desember berapa? Desember tinggal ini. Ini dapatnya dari mana ini? Berapa? Iya benar. Jadi ini dikurangkan. Ini karena ini lebih apa? Yang di sini lebih besar ya. Bisa jadi ini lebih besar ya teman-teman. Bisa jadi. Bisa, namanya kurang bayar. Iya. Kalau kurang bayar berarti harus nambah bayar lagi. Kalau lebih bayar berarti tinggal potong lagi. Ini kebetulan kan 136 ini adalah sudah dipotong 108. Bu, gimana kalau case-nya yang bulan lalu dipotongnya lebih banyak, Bu? Berarti dia lebih bayar. Dan itu nanti harus dikembalikan kepada Pak Ibrahim atau bisa juga direstitusikan pada tahun pajak yang akan datang. Jadi Pak Ibrahim tahun depan sudah dipotong pajak yang lebih bayar tadi. Oke teman-teman, sekarang apa ada pertanyaan untuk perhitungan ini tadi untuk pegawai tetap? Belum. Oke, kalau begitu silahkan dibuka lembar kerjanya, silahkan dikerjakan dulu. Teman-teman jika ada kebingungan dalam mengerjakan lembar kerjanya boleh ditanyakan. Kita sudah menghitung manual ya. Setelah menghitung manual, silahkan teman-teman untuk menghitung dengan aplikasi yaitu SmartTech 21. Nah, oke, silahkan. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang PPh pasal 21 ya teman-teman ya. Dimana demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam video PDD UKTPT pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam video ini, kepada Kementerian Dikti dan Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka.